Ratusan pemudik di pelabuhan penyeberangan antar pulau di Kota Batam mendapatkan tiket gratis yang digelar oleh Kepolisian Polresta Barelang Batam Polda Kepri. Selain itu, pemudik juga mendapatkan hiburan live music dari polisi di pelabuhan. Sejak pagi, warga di Kota Batam ini rela mengantri dengan tertib menunggu pembagian tiket mudik gratis dari Polresta Barelang Batam Polda Kepri. Pemberian tiket gratis tujuan Batam Tanjung Balai Karimun sebanyak 223 orang ini merupakan program kedua. Setelah sebelumnya juga digelar pemberian tiket mudik gratis tujuan Batam Tanjung Pinang sebanyak 232 orang. Hingga saat ini Polresta Barelang Batam telah menyalurkan 500 tiket mudik gratis ke berbagai daerah di Provinsi Kepulauan Riau. Pemberian tiket mudik gratis yang digelar Kepolisian Polda Kepri ini bertujuan untuk meringankan beban sebagian warga Batam yang ingin pulang kampung untuk merayakan Hari Raya Lebaran di kampung halaman masing-masing. Hari ini ada 223 penumpang ya, atau tiket. Ini kita prioritaskan yaitu kepada karyawan ya, untuk rekan-rekan kita, saudara kita yaitu karyawan buruh maupun mahasiswa ya, kita prioritaskan itu. Ya, semoga dengan tiket gratis ini ya, bisa memberikan semangat ya kepada Bapak Ibu sekalian, masyarakat Kota Batam ini yang akan pulang kampung ke Karimun ya. Sampaikan salam kami sekali lagi kepada keluarga di rumah ya Bu ya. Kemudian guna memberi rasa nyaman di sela-sela kepadatan antrean para pemudik di Pelabuhan Roro Punggur, Kapolresta Barelang Batam, Kombes Pol Nugroho juga menyempatkan diri untuk menghibur ribuan pemudik dengan menyanyikan beberapa lagu-lagu masa kini. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin TV mengabarkan. Pejabat Dinas Pemda Musi Banyuasin bersama masyarakat melaksanakan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah di rumah dinas Bupati. Pelaksanaan sholat Idul Fitri ini pun berlangsung hikmat dan khusyuk. Pemerintah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan menggelar sholat Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Sholat Idul Fitri ini berlangsung di pendopoan rumah dinas Bupati, dengan dihadiri langsung PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi, PJ Sekretaris Daerah Musni Wijaya, serta seluruh pejabat Dinas Pemda Musi Banyuasin, kemudian warga dan umat Muslim. Usai menjalankan sholat Idul Fitri, PJ Bupati Musi Banyuasin langsung menggelar silaturahmi dengan seluruh jamaah. Pagi ini kita sholat Id bersama di pendopoan ini, kemudian sekaligus silaturahim halal bihalal dengan tokoh-tokoh masyarakat dan kawan-kawan dari jajaran pemerintah. Saya dan keluarga sangat bahagia nih, karena bisa menyelesaikan akhir Ramadan ini dan menyambut satu Syawal ini dengan rasa bahagia bersama-sama dengan seluruh keluarga. Oleh karena itu sekali lagi atas nama keluarga, atas nama pribadi, atas nama pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Semoga kita kembali ke fitrahnya dan lebih beriman dan lebih bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Dengan digelarnya sholat Idul Fitri di pendopoan rumah dinas Bupati Muba ini, diharapkan ukhuwah Islamiyah di Musi Banyuasin semakin terjalin, baik itu antara pemerintah Musi Banyuasin dengan masyarakat Muba. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Pujo Kusuma TV mengabarkan. Pemerintah Musi Banyuasin bekerja sama dengan PT PLN melakukan peralihan jaringan listrik dari PT Muba Electric Power atau MEP ke PT PLN yang disaksikan langsung oleh PJ Gubernur Sumatera Selatan. Pengalihan listrik dari PT MEP ke PLN ini dilakukan langsung oleh pemerintah Musi Banyuasin dengan dihadiri langsung PJ Bupati. Acara ini digelar di Desa Tenggulang Jaya, Kecamatan Babat Supat, Musi Banyuasin, Kamis 4 April 2024. Sebelumnya ada 54.000 pelanggan listrik dari PT MEP yang berada di beberapa kecamatan di wilayah Musi Banyuasin. Kini sudah mulai dialihkan ke listrik PLN. Bahkan pihak PLN saat ini mulai melakukan pemasangan jaringan untuk tahap pertama dengan total anggaran 200 miliar rupiah. Kita tadi sudah menyaksikan sama-sama pembangunan atau groundbreaking peletakan batu pertama pembangunan jaringan listrik dilakukan oleh PLN yang disaksikan langsung oleh Pak Gubernur. Ini pembangunan tahap 1
Anggaran yang dialokasikan oleh PT PLN ini 200 miliar. Tentu tahap 1 ini akan diselesaikan secara bertahap sehingga masyarakat di staging 1 ini nanti bisa segera menikmati. Nanti ada tahap 2 lebih kurang 400 sampai 450 miliar. Memang ini tidak bisa sekaligus, ini bertahap, tapi yakinlah bahwa bagi masyarakat Musi Banyuasin yang 53.000 pelanggan ini, insya Allah secara bertahap tahun ini dan tahun depan, insya Allah semuanya sudah akan beralih ke PT PLN. Peralihan listrik dari PT MEP ke PT PLN ini sudah lama dinantikan oleh warga Musi Banyuasin. Kini PJ Bupati Musi Banyuasin, Apriyadi, mewujudkan impian warga demi kesejahteraan warga Musi Banyuasin. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puji Kusuma TV One mengabarkan. PJ Wali Kota Palembang Ratu Dewa melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo bersama masyarakat Kota Palembang. Wali Kota bersama Kepala OPD Pemerintah Kota Palembang melaksanakan sholat Id bersama ribuan masyarakat di Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo. Banyaknya warga yang melaksanakan sholat Id di Masjid Kebanggaan warga Palembang ini terbukti hingga mengular ke jalan dan jembatan Ampera. Sholat Idul Fitri kali ini diimami Ustadz Haji A. Tarmizi Muhaimin Al-Hafiz dan Haji Abdul Rahman Romli SAG MPDI selaku khotib. Usai melaksanakan sholat, PJ Wali Kota mengajak warga Palembang untuk menjadikan puasa sebagai madrasah rohani dan melalui momen Idul Fitri menjadikan Palembang sebagai kota yang berdaya, menjadikan Ramadan sebagai evaluasi. Momentum Idul Fitri 1445 Hijriah kali ini, pertama, mari kita jadikan 1 bulan penuh itu adalah sebagai madrasah rohaniah buat kita semua. Terus yang kedua, kaitan dengan pemerintahan, pembangunan, dan juga kemasyarakatan. Kita ingin melalui momen Idul Fitri ini, Palembang menjadi kota yang berdaya. Dan yang ketiga adalah kita selalu konsisten dalam melaksanakan apa yang sudah kita laksanakan ketika di bulan suci Ramadan. Semua nilai kita jadikan evaluasi, setiap langkah kita jadikan nilai-nilai ketuhanan. Dan terakhir, kita banyak belajar melalui bulan Ramadan adalah nilai sosial yang harus kita laksanakan ke depan. Dan harapan saya kepada para jamaah, jangan pernah lupa dengan orang tua, karena bagi saya adalah orang tua adalah kunci kesuksesan segala-galanya. Apalagi di momen ini, saya sudah kehilangan orang tua di Idul Fitri kali ini. Usai melaksanakan sholat Id, Wali Kota melakukan open house di Rumah Dinas Wali Kota, Jalan Tasik. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan. Sebagai salah satu destinasi super prioritas, kawasan Danau Toba, Sumatera Utara yang diprogramkan oleh pemerintah dalam meningkatkan tingkat kunjungan wisatawan di kawasan Danau Toba, Kabupaten Simalungun terus melakukan pembenahan dan melaksanakan sejumlah program yang tentunya dapat menarik wisatawan untuk berkunjung. Seperti saat musim liburan panjang dan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, wilayah kota wisata Parapat di Kabupaten Simalungun merupakan salah satu kawasan yang paling sibuk dan ramai dikunjungi wisatawan. Terlihat pada Sabtu 13 April 2024 kemarin, kota wisata Parapat menjadi salah satu pusat kunjungan wisatawan yang paling ramai dikunjungi di wilayah Sumatera Utara. Selain letaknya yang strategis dan menjadi daerah penghubung dan lintasan menuju beberapa kawasan di sekitaran Danau Toba, kawasan objek wisata Parapat merupakan tempat yang paling banyak diminati oleh wisatawan lokal. Sejak hari pertama perayaan Idul Fitri hingga hari keempat, kota wisata Parapat tetap ramai dikunjungi sejumlah wisatawan dari berbagai daerah untuk menghabiskan masa liburan panjang bersama keluarga. Selain memiliki sejumlah fasilitas hunian yang mumpuni dengan hadirnya sejumlah hotel berbintang, di kota Parapat juga terlihat banyak bertumbuh sejumlah hotel-hotel yang relatif murah yang dapat menjangkau kelompok masyarakat menengah ke bawah. Guna mendukung hal tersebut dan memanjakan pengunjung yang datang untuk bersantai menikmati indahnya panorama alam di kawasan ini, pemerintah Kabupaten Simalungun juga intens melakukan sejumlah pertunjukan budaya, musik, dan hiburan. Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Simalungun menggelar kegiatan panggung hiburan rakyat dengan menampilkan sejumlah artis lokal maupun dari wilayah lain di Sumatera Utara.
Ribuan pengunjung dari berbagai daerah yang sedang menikmati hari libur di Kota Parapat pun tampak antusias. Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Ekonomi Kreatif Kabupaten Simalungun, M. Fikri Damanik mengatakan, event ini merupakan komitmen Dinas Pariwisata Kabupaten Simalungun dalam menarik wisatawan untuk berkunjung ke Danau Toba, Sumatera Utara. Berbagai terobosan dan pegelaran event akan terus dilakukan dengan menggelar berbagai kegiatan atraksi budaya maupun pertunjukan musik dengan genre yang berbeda demi memanjakan pengunjung yang datang. Sudah mengundang kita ya. Memang walaupun kita udah hilang ya lah. Fikri mengatakan dengan mengusung konsep panggung hiburan rakyat untuk para wisatawan yang berkunjung ke objek wisata yang ada di Simalungun, salah satunya untuk mendukung industri pariwisata di Simalungun. Ia juga menyebut bahwa kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk dukungan Pemkab Simalungun terhadap para pelaku UMKM, serta bentuk sambutan bagi wisatawan yang datang ke Simalungun. Agenda kita hari ini seperti sesuai arahan Bupati Simalungun, setiap tahunnya dilaksanakan event menghibur wisatawan pada saat momen Lebaran. Kita sudah memulainya dari 2023 kemarin, tetap konsisten sesuai dengan arahan pimpinan, dilaksanakan untuk tahun 2024. Yang kita laksanakan ini panggung hiburan rakyat, ya, menampilkan artis-artis dari luar kota dan juga lokal Parapat, ya, untuk memberikan hiburan kepada seluruh wisatawan dengan harapan target kita untuk peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Simalungun terutama kawasan Parapat bisa meningkat. Seperti yang kita lihat sampai hari ini kawasan Parapat padat, merayap, dan harapan kita ini bisa berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata di Kabupaten Simalungun. Untuk tingkat hunian hotel sendiri bagaimana sampai sejauh ini, Bang? Secara kasat mata kita lihat ada peningkatan ya dari tahun lalu, tapi secara detail ini tim masih merekap dari seluruh objek dan juga hotel yang ada di kawasan Parapat. Nanti di pasca H+2 itu data sudah bisa kita dapat nanti pasca liburan selesai. Sampai sejauh ini perbandingan dengan tahun lalu bagaimana tingkat pariwisata, hunian hotel, terus kemudian UMKM di Simalungun sendiri, Bang? Dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Harapan kita ini juga akan tersiar ke nasional, ya, dengan harapan event-event besar itu bisa datang ke Simalungun. Ya, seperti yang disampaikan Pak Bupati bahwa kita berharap bisa menggarap beberapa event internasional dari kementerian. Mudah-mudahan di tahun ini Aquabike bisa singgah di Simalungun sehingga bisa meningkatkan kembali kunjungan wisatawan baik lokal, kemudian Nusantara dan juga mancanegara. Getarkan jiwamu padamu, menyimpan sejuta harapan aku. Ibu di mana? Ayo. Hanya kau membuat begini. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan.